Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-48. Kita bertanya mengapa gereja mengadakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia itu. Tujuannya sederhana, yaitu agar kita semua menyadari bahwa teknologi informasi, teknologi komunikasi yang begitu berkembang pada zaman kita ini semestinya juga digunakan untuk pewartaan Injil dan pewartaan nilai-nilai Injil itu. Hari Komunikasi Sosial Sedunia dirayakan pada hari Minggu sebelum Pentakosta. Mengapa dipilih hari Minggu itu? Jawabannya sederhana juga. Kita ingat sebelum Yesus naik ke surga, selama 40 hari berulang kali Ia menampakkan diri kepada para murid, mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Dan pada gilirannya murid-murid itu diharapkan dapat mewartakan kerajaan Allah yang pengajarannya sudah mereka dengar sendiri dari Yesus. Yesus naik ke surga, kita rayakan hari Kamis yang lalu, sambil meminta agar para murid menunggu Roh Kudus yang akan diutus pada hari Pentakosta. Dan Roh Kudus itu yang akan menjadi kekuatan agar gereja mampu dapat diutus ke seluruh dunia. Pada zaman modern ini, perutusan dapat dijalankan dengan sangat efisien berkat teknologi dan komunikasi, teknologi informasi modern. Dulu pada zaman para rasul yang diutus oleh Yesus, berita warta Injil, untuk menyampaikan warta Injil dan berita itu diperlukan waktu yang amat lama. Silahkan membayangkan ketika Paulus mengirim suratnya kepada orang Korintus, sementara dia sendiri tinggal sekitar 1000 km dari tempat itu. Berapa waktu diperlukan? Belum ada pesawat terbang, belum ada kereta api, belum ada mobil. Orang harus berjalan sepanjang itu agar pesannya sampai. Sekarang dalam hitungan detik, semua berita, apapun berita itu, termasuk berita keselamatan, pewartaan nilai-nilai Injil, dapat sampai, dapat mencapai ujung dunia yang lain. Oleh karena itu, gereja mendorong kita semua agar sarana-sarana komunikasi seperti itu digunakan untuk pewartaan Injil. Cepat, tepat, efisien. Renungan yang ditawarkan oleh Paus untuk tahun ini judulnya seperti ini: Komunikasi Budaya Perjumpaan Sejati. Komunikasi untuk mengembangkan, memaknai perjumpaan. Beliau mengatakan, dan kita mengalami, bahwa berkat perkembangan teknologi komunikasi itu, kita semakin dekat satu sama lain, baik dari segi waktu maupun dari segi jarak, menjadi semakin dekat. Tetapi di lain pihak, demikian pesan Paus, terbentang jarak pemisah yang semakin lebar antara
saudara-saudari kita yang hidup berkelimpahan dengan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Jarak semakin jauh. Media sosial diharapkan dapat menciptakan cita rasa kebersamaan dan menumbuhkan semangat kesetiakawanan. Kebersamaan dan cita rasa kesetiakawanan itu diharapkan menjadi buah dari perjumpaan yang sejati. Saya kira kita semua merasakan itu. Kalau disampaikan sebagai penjelasan mungkin tidak gampang. Tapi kalau diberi contoh, misalnya ada bencana, orang mengalami bencana, mengirim berita, mengirim gambar kepada saudara-saudaranya, minta bantuan dalam waktu singkat, bantuan mengalir ke daerah itu. Inilah kebersamaan dan solidaritas yang merupakan buah perjumpaan melalui media massa, melalui teknologi informasi. Pertanyaan yang terakhir, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti apakah yang dimaksud dengan perjumpaan yang sejati itu? Jawabannya banyak. Kisah para rasul yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama bisa memberikan contoh kepada kita yang namanya perjumpaan sejati itu seperti apa. Yang diceritakan adalah perjumpaan Bunda Maria dengan para rasul. Para rasul pada waktu itu tanda petik lumpuh. Mereka takut kepada orang Yahudi yang telah membunuh guru mereka. Mereka kecewa karena apa? Karena Yesus yang mereka harapkan menjadi penuntun bagi mereka mati. Mereka kecil hati. Mereka kecil hati karena melihat masa depan yang suram. Silahkan membayangkan, takut campur kecewa, campur kecil hati. Akibatnya lumpuh. Tidak bisa berpikir, tidak bisa bergerak, lumpuh. Dan dikatakan di dalam kisah para rasul tadi, Bunda Maria bersama-sama dengan mereka. Tanpa dikatakan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, tanpa diceritakan apa yang dibuat oleh Bunda Maria, Maria hadir di tengah-tengah murid-murid yang tanda petik lumpuh itu. Akibatnya apa? Perjumpaan Bunda Maria membebaskan mereka dari kelumpuhan itu. Itulah yang namanya perjumpaan sejati. Dan pada hari ini gereja juga merayakan Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Kedua orang ibu itu susah semua. Tetapi ketika Maria berkunjung dan menjumpai Elizabeth, kesusahan hilang semua. Kedua pribadi itu masing-masing bernyanyi, mengungkapkan kegembiraan karena di dalam perjumpaan itu mereka diteguhkan, dibebaskan dari rasa takut, dibebaskan dari kekecewaan adalah buah-buah perjumpaan yang sejati. Namun saudari-saudaraku yang terkasih, kalau saya memberikan contoh mengenai Bunda Maria, mungkin muncul dalam hati kita tentu saja Bunda Maria. Dan kalau kita, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan satu sharing kecil yang pernah saya dengar dari teman imam saya. Teman imam saya itu adalah pendamping murid-murid SMA. Suatu ketika dia mengajak murid-muridnya untuk bertanding olahraga ke kota lain. Maka anak-anak itu harus menginap
di asrama. Tidak ada yang istimewa. Pagi harinya, sekitar jam 5 pagi,
Pelayanan kasih di Keuskupan Agung Jakarta. Alus Sekolah Alumnia merupakan program pendidikan yang ditujukan bagi anak muda di kalangan nominasi dan pemenang, nominasi berita terbaik dan artikel rohani atau refleksi terbaik Indie Awards ketiga tahun 2014 Keuskupan Agung Jakarta. Kita panggilkan Indra, Tasya, dan Marta. Rekoleksi bahasa Cina Warta Andreas Santo Andreas kedua berbeda sama sekolah Anatol Warta RC Registrasi Warta dan Jumlah Dosa Komunika Santa Bangsa Indah dan Indah Terang Santa Bangsa
adalah hasil kerja karya kami yang telah kami dedikasikan selama ini. Tentunya ini adalah berkat Tuhan dan keseluruhan di dalam ini. Hingga kami dapat mendapatkan penghargaan seperti ini. Terima kasih pada Dewan Juri yang telah memberikan penilaiannya. Semoga ini menjadi perjuangan kami ke depan di tahun depan dan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Oke dulu. Untuk melayani anak-anak, ayo sekolah ayo kuliah. Sekarang kita saksikan lagi mereka yang dipilih untuk melayani di bidang lainnya. Luar biasa sekali ya, bicara hari ini Pak Suster dari Yayasan Rani mempunyai karya sosial yang melayani saudara-saudara kita kaum difabel. Ya, saudara Lisa dan sinar pelangi ini ditangani oleh suster-suster Fransiskan Putri-Putri Hati Yesus Yesus dan Maria atau FCCM di daerah Bekasi. Dan inilah wujud karya nyata tahun pelayanan kelompok kategori yang terus Agung Jakarta bagi kaum difabel. Dan selanjutnya, Bapak Uskup dan Bidangnya marilah kita ikuti pembacaan nominasi dan pemenang untuk nominasi feature terbaik dan nominasi pemakaian bahasa Indonesia terbaik. Ini award ketiga tahun 2014 Keuskupan Agung Jakarta. Kita akan panggilkan Yuda, Jessica, dan Julie. Malam Bapak Uskup Romo dan para hadirin yang berbahagia. Kami akan membacakan nominasi feature terbaik Tinggi Award ketiga tahun 2014 Uskupan Agung Jakarta. Dan nominasinya adalah Nominasi feature terbaik Imam dan Kemudian Ahli Terasa Ramadan Aku nantikan hati suara Clara Santa Clara Kasih Utara memegang teguh prinsip Clara LG Santa Regina Seni Ahli dan Rahmat
Dan
semakin berbeda rasa, semakin menyerupai Yesus. Inilah wujud dari kasih kita kepada sesama. Hope of Angel ini untuk melayani, menjadi harapan bagi sesama yang terlantar, miskin dan menderita. Bapak Usu dan Abang sekalian, selanjutnya marilah kita mengikuti bersama-sama pembacaan nominasi dan pemenang lomba TV Awards ketiga tahun 2014 Keuskupan Agung Jakarta. Nominasi ilustrasi foto terbaik dan nominasi desain foto terbaik kita akan tampilkan untuk membacakan Joe, Gladys, dan Maria Christine. Kami bertiga akan membacakan nominasi Ilustrasi foto terbaik. Ini award ketiga tahun
Dan kini, para hadirin, marilah kita ikuti pembacaan nominasi dan pemenang. Nominasi Tata PO terbaik dan nominasi Lembaga Warta Mingguan Paroki terbaik KP Award Keuskupan Agung Jakarta. Untuk membacakan nominasi dan pemenangnya, kita panggilkan Christian, Giselle, dan Nana. Selamat malam, Bapak Ibu, para pemuda dan hadirin sekalian. Good evening, ladies and gentlemen. Aku pakai bahasa Inggris. Jadi oke. Kami bertiga akan membacakan nominasi mengenai tata letak tata legal karena di sebuah rumah ibaratnya nggak pakai benar. Oh ya oke baik. Anak kecil. Kami akan Membacakan nominasi Tata layout terbaik ini award ketiga. tahun 2014 untuk Keuskupan Jakarta. dan nominasinya Nominasi Tata Layout kedua Warta Andreas Santo Andreas
Romo Andra dari
yaitu dekorasi daur ulang. Di pesertanya juga ada dari Walking, tapi juga dari stasi dan juga dari sekolah-sekolah. Langsung saja pemenang ketiga adalah SD Tatakanita 3. Silakan ibu sendiri masalah. Juara kedua adalah Bina Anak Satu Paskalis. Yang pemenang pertama adalah Bina Anak Stasi Santa Maria Pemakulan. Kita Romo Hari untuk menyerahkan sertifikat dan piala kepada pemenang. Ada wakil dari Santa Maria Pemakulan, dari Paskalis tidak ada. Paskalis silakan. Semuanya dari gaulan, baik piala maupun sertifikatnya. Bintang remaja, istimewa, atau juga SMP atau juga universitas Mulia Muda. Untuk lomba Brimob, juara ketiga adalah Bintang Remaja Santo Apollos. Yang kedua, pemenang kedua adalah Bintang Remaja Santo Aloysius Gonzaga. Silakan dari wakil ini. Sebenarnya semua diundang, tapi mungkin atau kalau nanti siapa wakil ini. Karena asalnya dari Aloysius Gonzaga. Wakil Aloysius Gonzaga. Dan pemenang pertama adalah Bintang Remaja Paul
ya.